Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Robi Jatmiku dengan judul Pengendalian Kualitas Statistik pada Proses Pemotongan di CP Yasatama Bumi Cakra Magelang. Selanjutnya dari bab 1 pendahuluan. Dari pendahuluan di sini terdapat latar belakang, yaitu latar belakangnya di sini adalah kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang semakin dirasakan kegunaannya oleh manusia yang telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, dan disertai perkembangan statistik sebagai metode ilmiah yang mempengaruhi hampir setiap kehidupan modern. Metode statistik mutlak dibutuhkan sehingga peralatan analisis data kuantitatif dalam dunia industri kualitas barang yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat penting. Kualitas yang menjadi faktor ini yaitu dalam pengambilan keputusan konsumen sebelum membeli barang dan jasa, maka akibatnya kualitas merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu produk dipasarkan. Ada beberapa ciri-ciri kualitas, beberapa jenis. Yang pertama fisik, yaitu contohnya panjang, berat, kekentalan. Yang kedua indera, yaitu contohnya rasa, penampilan, dan warna. Kemudian terakhir orientasi waktu, yakni keandalan, dapat dipercaya, dapat dipelihara, dan dapat dirawat. Kemudian permasalahannya di sini berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Jenis yang pertama, jenis tidak kesesuaian yang sering terjadi pada pembotolan di CP Yasatama di Bumi Cakra Magelang. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap terjadinya kecacatan pembobolan. Yang ketiga, bagaimana grafik kontrol dengan menggunakan SPSS. Kemudian terakhir, apakah dengan pembotolan pada CP Yasatama Bumi Cakra Magelang berada dalam kontrol? Kemudian batasan masalah ini dalam penelitian ini adalah: yang pertama, permasalahannya diambil pada proses pembotolan CP Yasatama Bumi Cakra Magelang. Yang kedua, variabel yang digunakan adalah sebanyak produk yang cacat. Yang ketiga, analisis yang dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh pada waktu melaksanakan praktek di lapangan. Yang keempat, grafik pengendalian proporsi kesalahan dengan limit 3 sigma. Kemudian tujuan penelitian ini memanfaatkan yang ingin dicapai. Bagaimana kita untuk mencapai dalam penelitian ini? Yang pertama, bagi untuk mahasiswa, untuk diharapkan mendapatkan penambahan pengetahuan tentang program simulasi tentang
pengendalian kualitas statistik dengan menggunakan program SPSS 13. Yang kedua, diharapkan untuk mendapatkan materi kuliah di lapangan atau dunia kerja. Yang ketiga, sebagai tolak ukur sejauh mana dapat menganalisa suatu masalah secara ilmiah dan menguji serta mempertajam berpikir dan analisis. Kemudian bagi untuk perusahaan, yang pertama itu diharapkan untuk memberi masukan bagi perusahaan sebagai pertimbangan anggaran yang disediakan oleh supaya lebih efektif lagi dan efisien. Yang kedua, diharapkan untuk membantu perusahaan dalam kontrol statistik perusahaan. Kemudian bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama itu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas di sini yaitu dalam aspek ekonomi, kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen untuk mengonsumsi produk atau jasa tersebut. Sejalan dengan hal itu, bagi produsen kualitas memproduksi juga memegang pandangan akan layak atau tidaknya. Konsep kendali kualitas secara statistik telah lama dikenal dalam sebuah industri. Dengan ini latar belakangi oleh perkembangan industri yang sudah mengarah pada industri massal, sehingga diperlukan pengawasan lebih baik dan efisien. Walaupun demikian, pengendalian kualitas seperti ini hanya terbatas pada sebagian produk ini dan tidak dapat masalah kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya, tujuan pengendalian kualitas. Tujuan dari pengendalian mutu statistika adalah untuk mengawasi tingkat produksi melalui banyak tahapan produksi. Dalam proses produksi untuk mengawasi mutu pelayanan dan dapat digunakan untuk peralatan statistik. Pengendalian mutu seperti diagram batang X dan diagram persentase kecacatan. Diagram pengawasan memungkinkan kita untuk mengetahui kapan proses produksi atau pelayanan akan di luar kontrol, yaitu ketika tercapai suatu tingkat kecacatan dalam jumlah yang keterlaluan. Kemudian alat statistik. Alat statistik ini yang pertama, lembar periksa. Lembar periksa digunakan untuk mencatat kegiatan atau kejadian dengan susunan yang sudah dipersiapkan dahulu. Pengisi tinggal memberikan tiling atau tanda kolom yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, stratifikasi merupakan proses penguraian atau suatu persoalan menjadi kelompok sejenis atau menjadi unsur-unsur tunggal yang dari persoalan. Kemudian yang ketiga, histogram. Histogram adalah suatu jenis bagan yang menggambarkan penyebaran data sebagai hasil pengukuran dari suatu kejadian atau proses. Histogram merupakan salah satu alat untuk mengadakan tindakan preventif.
terhadap masalah yang mungkin timbul di dalam perusahaan. Kemudian bagan Pareto. Bagan Pareto digambarkan dengan bagan balok yang dipertegas lebih garis oleh menunjukkan proses kumulatif. Bagan Pareto merupakan kombinasi dari histogram dan bagan yang disajikan secara bersamaan. Selanjutnya, metode untuk mengetahui masalah utama. Masalah utama, ada dua metode yang digunakan untuk mengetahui masalah utama dalam proses adalah lembar periksa. Lembar periksa ini bertujuan untuk penggunaan lembar periksa. Yang pertama, memudahkan proses pengumpulan data, terutama untuk mengetahui bagaimana suatu masalah yang sering terjadi. Tujuan utama dari pengguna lembar periksa adalah membantu mentabulasikan banyaknya kejadian dari suatu masalah tertentu atau penyebab tertentu. Kemudian kedua, mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya, pengertian barang yang tak sesuai dan ketidaksesuaian. Untuk membedakan istilah suatu barang yang tidak sesuai dan tidak sesuai, maka perlu didefinisikan barang, yaitu barang yang tidak sesuai adalah barang dalam beberapa hal gagal memenuhi suatu lebih spesifikasi yang ditetapkan. Setiap kejadian dari kurangnya sesuaian barang terhadap spesifikasi adalah ketidaksesuaian. Setiap barang yang tak sesuai berisi dalam satu atau lebih ketidaksesuaian. Selanjutnya, grafik pengendali. Grafik pengendali yaitu teknik pengendali proses pada jalur yang digunakan secara luas untuk menaksirkan parameter suatu proses produksi, dan melalui informasi ini dapat menentukan kemampuan proses. Grafik pengendali telah mempunyai sejarah penggunaan yang panjang dalam industri dan juga dalam banyak dunia industri yang lepas pantai. Selanjutnya, grafik pengendali sifat. Grafik pengendali sifat yaitu grafik pengendali P digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan proporsi dari produk yang tidak sesuai spesifikasi atau proporsi yang produk yang cacat dengan suatu proses produksi. Proporsi yang tidak sesuai dengan spesifikasi didefinisikan sebagai rasio banyaknya sampel yang tidak memenuhi syarat dalam suatu populasi terhadap total banyaknya sampel populasi itu. Kemudian, sebab-sebab yang tak terduga. Dalam proses produksi, sebaiknya perancangan dan pemeliharaan akan selalu ada banyak tertentu variabilitas dasar atau menjadi sifatnya. Variabilitas dasar atau gangguan dasar adalah pengaruh kumulatif dari banyak sebab-sebab yang pada dasarnya tak terkendali. Apabila gangguan dasar suatu proses relatif kecil
Kita biasanya memandangnya sebagai tingkat yang dapat diterima oleh proses. Dalam kerangka pengendalian statistik merupakan dasar ini kadang-kadang dinamakan sistem stabil sebab-sebab terduga itu. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dimaparkan oleh Saudara Karisma di Malona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil review skripsi dari kelompok kami, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur dan studi kasus. Yang ketiga, perumusan masalah. Terus yang keempat, ada pengumpulan data. Yang kelima, metode analisis data. Dan yang terakhir, ada penarikan kesimpulan. Di mana dalam identifikasi masalah dimulai dengan studi pustaka, di mana studi pustaka ini merupakan penelaan akan sumber pustaka yang relevan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Terus yang kedua, ada studi literatur. Studi literatur merupakan studi yang mempelajari tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistik. Kemudian kita menerapkannya pada data hasil penelitian. Terus ada yang ketiga, ada perumusan masalah, di mana perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian. Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Terus yang ketiga, metode dokumentasi, di mana metode observasi ini data yang dibutuhkan merupakan data yang kualitatif, yaitu data yang pengukuran. Dalam observasi dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan objek pembahasan skripsi. Terus ada metode dokumentasi. Ada data yang digunakan dalam penelitian ini, data ketidaksesuaian atau data pada proses pembuatan produksi. Yang kelima, ada metode analisis data. Dalam tahap ini dilakukan pengkajian data berdasarkan teori-teori yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistik. Dalam analisis data, ada beberapa pengendalian kualitas statistik yang dilakukan. Yang pertama, ada mengumpulkan data. Yang kedua, menghitung proporsi produk cacat untuk setiap hari. Yang ketiga, menghitung garis tengah grafik pengendali proporsi produk cacat. Yang keempat, menghitung batas pengendali masing-masing observasi. Terus yang kelima, menggambarkan grafik. Yang keenam, merevisi garis tengah dan batas pengendali. Yang ketujuh, dari data yang diperoleh dibuat simulasi dengan menggunakan SPSS.
Yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah semua pembahasan selesai. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada pembahasan. Pembahasan ini terbagi menjadi dua, yaitu menentukan ketidaksesuaian karakteristik dan menentukan batas pengendali. Untuk mengetahui ketidaksesuaian karakteristik kualitas dilakukan dengan cara membuat lembar pemeriksaan. Ketidaksesuaian karakteristik dengan cara pengendalian kualitas statistik ini dapat diketahui secara detail, catatan yang melebihi batas setiap harinya. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa tiap titik kendali untuk titik yang terletak di luar batas pengendali atas. Dicari sebab terduga, dan jika ditemukan sebab terduga itu dibuang, sehingga perlu adanya perbaikan terhadap garis tengah dan batas pengendali yang dihitung, hanya dengan menggunakan titik-titik sisanya. Selanjutnya hasil pengamatan. Hasil pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu menentukan ketidaksesuaian karakteristik, dan yang kedua menentukan batas pengendali pada proses pembotolan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam pembotolan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui ketidaksesuaian yang paling sering terjadi, serta untuk mengetahui penyebab utamanya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah produk tidak sesuai dengan spesifikasi masih dalam batas pengendalian, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan diagram kontrol proporsi P dengan batas pengendali 3 sigma. Ada penutup, itu kesimpulannya jenis ketidaksesuaian yang terjadi adalah botol tanpa tutup, botol penyok, dan botol sobek. Dengan jenis ketidaksesuaian yang paling sering terjadi pada botol tanpa tutup sebesar 40,28% dari total ketidaksesuaian. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan pada saat penelitian, ketidaksesuaian disebabkan oleh faktor mesin. Misalnya ada kebocoran pada alat bantu dan usia mesin yang sudah tua. Selain karena mesin, tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan mesin. Terus yang ketiga, dengan menggunakan bantuan program SPSS, dan setelah mengalami perbaikan diperoleh grafik kontrol pada permasalahan dengan Pi sama dengan 0,01366. Saran, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam tiap-tiap pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan upaya pencapaian kualitas suatu produk. Yang kedua, perusahaan diharapkan melakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk memperbaiki ketidaksesuaian botol tanpa tutup yang merupakan masalah terbesar dalam produksi. Yang ketiga, bagi perusahaan dapat menerapkan metode dan program dari hasil penelitian ini dalam pengendali kualitas terhadap produk. Yang terakhir, bagi karyawan harus lebih disiplin terhadap waktu, dan diharapkan bila mengalami kelelahan saat melakukan pengawasan, sebaiknya melakukan istirahat. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.